Ada kalanya sebagian saudara kita beriman kepada kata Tuhan tanpa tahu Tuhan itu siapa. Ada juga tingkatan muslim yang beriman kepada nama yaitu Allah tanpa dia tahu nama itu siapa. Terlepas dari siapa nama dan siapa Tuhan, adalah siapa yang mengaku dirinya Tuhan yang bernama Allah. Hal demikian tidak ada persekutuan bagi pernyataan yang dinyatakan olehnya dikala kesendirian sebelum dia menyatakan ketuhanan dan dipanggil dengan asma Allah. Jauh sebelum itu sejarah dari kepribadian dan sifat ketunggalan itu sudah terjadi dalam masa keabadian. Dikatakan masa keabadian belum ada masa pada waktu itu, belum tiada lagi ada sesuatu pada waktu itu. Masih dalam keabadian yang tidak dikatakan sifat ketuhanan dan tidak ada sifat tajalli apapun. Terhadap kekuasaan dan kebesaran yang telah kita ketahui itu setelah dia menobatkan ke dirinya terhadap sebuah ketuhanan. Untuk mendapatkan tingkat kebenaran terhadap nilai-nilai hakiki yang ada pada ketuhanan, pastilah ada kandungan rahasia yang diselubungkan dalam sifat keumatan pada diri. Dikatakan sebuah diri tidak adalah penciptaan sebuah diri sebelum ada sesuatu yang berdiri. Begitu juga dengan kata ruhani. Jangan hanya kita tahu hanya sebuah kata bernama ruhani. Tidak akan ada sebuah ruhani itu sebelum ada yang hidup baginya. Kehidupan bukanlah sebuah ruhani. Kalam-kalam dari kehidupan itu terbagi daripada 3 perkara. Ada kehidupan daripada sifat kodrat yang nyata disebut dengan waruha. Ada juga kehidupan hayat yang tak terlihat disebut juga dengan ruhi. Dan ada kehidupan batin yang bersifat kodrat itu disebut juga dengan ruhu. Kehidupanku, kehidupan rahasiaku dan kehidupan hayatku. Ini belum menuju kepada sifat ruhani. Ruhani itu adalah pernyataan sebuah hidupnya aku. Tentu kita harus tahu dari mana kata ruhani asal hidup itu awal mula jadi. Ilah adalah kodrat kata Tuhan yang dimana diketahui oleh semua umat. Tetapi ilahi di sini tersandar kodrat hidup yang mana ilahi adalah batin sejati yang selalu murni di dalam bertajalli pada nyawa seseorang. Pentajalian batin murni disebut dengan batin sejati yang mana kesetiaannya tidak terukur oleh siapapun. Terlepas sifat itu dihargai atau tidak, nyawa adalah pendamping setia bagi sebuah kodrat. Dalam memahami sifat ketuhanan, hakiki adalah landasan akhir untuk menentukan daripada pengakuan semuanya. Adanya pengakuan ketuhanan itu disebut dengan aku yang mengaku. Kalaulah kata aku tidak menelan dari semua kata, maka aku ini bukanlah kata tunggal bagi dia. Kata aku bagi Tuhan adalah ketunggalan yang sangat nyata dalam hakiki. Hakiki ketunggalan adalah disebut dikatakan dengan sesuatu yang belum semua ada. Itu yang dikatakan pada tak terhingga. Tapi hakiki daripada sebuah perbuatan adalah kembali kepada wujud pertama yang dihadirkannya adalah rasa cinta terhadap dirinya. Perasaan mencintai diri sudah awal mula adanya dari sifat aku yang belum menyatakan ketuhanan pada diriku. Ini perlu kita pahami. Kalau kita hanya melakukan pengenalan atau ma'rifah ini dalam tingkat kebesaran, itu hanya kita mendewakan sesuatu. Artinya kata mendewakan, memuji dan memuja tanpa tahu siapa yang dipuji dan siapa yang dipuja. Ini sama artinya mendewakan. Posisi dalam hal ini hanya sebuah kebesaran. Kalau untuk menilai sebuah kebesaran,
Ini ibaratnya kita telah menghitung pasir pada di pantai. Artinya kita tidak tahu bagaimana pasir itu tersusun rapi dalam bentuk pantai. Tetapi kita hanya menikmati pasir tersebut dan menghitung pasir itu, entah kapan selesainya. Inilah yang dikatakan terlena dalam kebesaran. Ada juga sekelompok kita ini atau sebagian dari saudara kita hanya memuji kekuasaan dengan berpasrah diri tanpa ilmu, mengkosongkan menjadi makhluk yang tidak berdaya. Ini jauh lebih tersudut kembali sangat jauh. Pengakuan ketuhanan itu adalah kenyataan bagi wujudnya manusia. Bukan manusia mengosongkan diri tanpa tahu apa-apa dan menyerahkan semuanya kepada sesuatu kekosongan. Hal inilah perlu pemahaman yang hakiki. Pemahaman yang hakiki adalah pemahaman di balik hakikat. Pemahaman di balik hakikat inilah yang menjadi rahasia utama yang wajib diselesaikan untuk mendapatkan hakiki ketuhanan pada diri. Sama artinya kita mengatakan nyawa pada diri. Kalau kita mengatakan nyawa, kita harus lihat siapa yang bernyawa, atau ada nyawakah yang bernyawa, atau ada nyawa yang dinyawakan, atau sesuatu yang diberikan nyawa. Ini penuh dengan pertanyaan. Analisa ini hakiki, betul-betul harus dipahami. Alam hidup adalah dinapasi. Bagaimana alam itu diberikan napas dan dia bisa hidup. Batu tidak selalu kecil dan dia akan bisa besar. Nyatanya dia hidup. Begitu juga dengan air, api, angin dan tanah memiliki kadar hidup, ruh bagi Tuhan. Ini harus kita paham. Kehidupan, hidup dan yang menghidupkan adalah perkara serius dalam satu tarekat. Makna dalam menapasi dan mengetahui siapa napas. Ini yang dikatakan dalam satu qudsi. Man arafa nafasu wa qad araha illahu. Orang yang tidak mengatakan napas itu Tuhan baginya, maka Tuhannya bukanlah aku. Inilah yang dikatakan sandaran akhir hakiki adalah aku. Kalau kita mengetahui aku ini kemana arah keakuan, di sini kita lihat dulu. Tajalli usul dengan tajalli asal itu tidak akan sama dalam pemahaman. Kalau kita bicara tentang aku pada ketunggalan, tentang aku dalam kebesaran, tentang aku dalam kekuasaan, itu menandakan wujud yang berbeda. Para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk mencari kebenaran dan titik paling benar adalah mendapatkan hakiki di dalam hakikat. Di dalam keakuan dan sifat aku bagi aku ketunggalan, yang mana dia tak tersebut dalam suatu terhingga. Aku adalah suatu kenyataan dalam sebuah jiwa. Jiwa di dalam pelukan ilahi yang dikatakan tarikan kasih dan sayang. Inilah cinta Rahman Rahim, awal mula semua dijadikan. Buah kasih, buah cinta merajalela dalam tarian senandung ilahi. Inilah tiupan kesurgaan dunia bagi manusia yang bertakwa. Tetapi kalau kita tidak paham, tarian dan hembusan napas dan batin adalah sesuatu yang menjadi persoalan bagi orang yang tidak memahami. Ini kehidupan yang tidak akan pernah jadi yang hidup. Inilah perlunya kita mengetahui hakiki daripada sifat ketuhanan untuk menjadi sebuah wujud bagi diri. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, memahami lebih dalam kekuatan sebesar apapun, mulai dari kebesaran, memahami kekuasaan dan mengetahui sebuah keajaiban. Ini landasannya adalah kebenaran sebuah kekuatan. Kalau kita sudah kekuatan ini akan melahirkan kekuasaan, maka sebuah keajaiban akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengalami dari peristiwa ketuhanan. Perjalanan ketuhanan dan ketunggalannya adalah sebuah perjalanan.
Mana perjalanan itu adalah memiliki nama dalam perjalanan. Ada dalam masa insan, ada dalam masa rahim, dan ada dalam masa misal. Ada juga dalam masa ahad, ahada, wahada, dan wadanya. Semua itu perjalanan. Dan hakikat dari semuanya, wala zina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Kita hanya disuruh bersungguh-sungguh di dalam perjalanan. Kenapa? Karena aku bukan sebuah tujuan dari sebuah perjalanan, tetapi aku adalah sebuah perjalanan dari sebuah tujuan. Inilah yang akan kita pahami dari hakikat ketuhanan yang hakiki dalam naluri hati yang paling dalam. Mengetahui pemahaman yang hakiki tersebut, tentulah kita tidak memiliki daya untuk mencapai keberadaan tersebut. Tetapi dari rangkaian-rangkaian tajali usul yang terjadi pada diri, potensi diri adalah potensi Tuhan. Potensi diri adalah potensi Tuhan yang bisa memasuki dimensi yang tidak terhingga. Inilah yang dikatakan dengan mutlak. Terhadap kodrat bako, kekal dan mencapai titik mutlak dalam keabadian Tuhan, ana melalui batin abadi yang disebut dengan napas. Napas adalah aliran batin abadi yang akan dialiri oleh batin murni yang disebut dengan kata hu atau aku. Getaran gemahu yang ditimbulkan gerak jantung yang berasal dari kata dia. Inilah yang akan bersahutan dalam tarikan napatan abadi. Mana dikatakan batin sejati yang menuju jiwa. Disitulah jiwa memperlihatkan raga. Ternyata raga batin abadi itu dikatakan napas yang memberikan napas kepada seluruh alam. Tajalli sir ilahi di dalam suatu hal hakiki wajib dipelajari, tentunya dengan memiliki dasar tauhid yang lebih kuat. Orang yang tidak memiliki dasar tauhid hakiki yang lebih kuat, dia tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, tapi dia mengerti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam suatu kalimat tajalli kasroh, yaitu perbuatan tanda dalam Al-Quran. Tetapi rahasia di balik itu, jauh sebelum Al-Quran ada, peristiwa ini sudah terjadi. Inilah yang harus dipedomani, yaitu kebenaran yang hakiki, yaitu keabadian sebelum semua terjadi, termasuk alam abadi atau hayyun baqo tadi. Sebelum itu pun terjadi, telah terjadi yang dikatakan akulah awal mula ada dan jadi. Di sini kita harus mengerti. Sebagaimana kita memahami kehakikatan ketuhanan, perjalanan hakikat ini harus mengetahui bagaimana kesatuan keputusan Islam tertinggi adalah mengenal pengakuan Tuhan dan yang bernama Tuhan. Inilah hakiki yang tertinggi, yaitu aku. Aku bukanlah dalam satu kata yang disebut hu, tapi adalah suatu aras gema yang dari batin murni tersebut, yang digemakan, dialiri oleh batin murni. Ini yang dinamakan dengan batin sejati gerak napas. Napas kita sudah mengetahui dari kajian-kajian terdahulu. Napas itu bukanlah napas bagi jiwa, tapi napas bagi makhluk. Napas jiwa adalah yang dinapasi, sementara yang bertajali pada napas adalah batin sejati, yang mana semua itu butuh mempelajari kepada sesuatu yang tersembunyi di dalam napas kita. Dalam hal ini para hadirin sekalian, memang didengar agak sedikit sulit, tapi ingat, ini bukan sebuah kesulitan, hanya pemahamanmu yang tidak mencapai, makanya kesulitan itu terasa. Kalaulah yang berbicara ini mengerti bahwasan ini adalah sebuah gema yang telah dibicarakan di dalam diri, mungkin ini bukan sebuah kesulitan. Tetapi kalau yang berbicara ini adalah kata yang merasa mengatakan atau dikatakan, ini kesulitan. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana kata sudah berjata, sudah terjadi kata pada kata sebelum digemakan oleh suara, maka ini bukan sebuah kesulitan,
dalam mencapai hakiki ketuhanan. Insya Allah, mari kita tingkat iman dan takwa kita. Mari kita berikan suatu pedoman yang lebih baik, yaitu kebenaran. Insya Allah, untuk apa kita melakukan pemujaan-pemujaan seperti iman-iman lain, sementara yang dipuja adalah yang memuja. Ini juga harus kita pahami. Jangan melarikan sesuatu keluar dari diri. Ingat, diri tidak ada diri sebelum ada yang berdiri. Hidup tidak ada ruhani sebelum ada yang hidup. Dan ingat, para hadirin dan hadirat sekalian, jiwa terbentuk oleh kecintaan kita kepada Tuhan, bukan sebuah pemikiran. Insya Allah kita tingkatkan selalu iman dan takwa kita. Mari kita berhenti untuk memuji yang tidak kita ketahui, tapi mari kita memuji yang telah kita pahami, sehingga pujian itu mengangkat suatu derajat ketuhanan. Tidak ada yang bisa dipuji, semuanya hanya miliknya. Pujilah dia, maka kamu akan tahu siapa sebetulnya dia. Insya Allah, marilah kita meningkatkan selalu perjalanan tauhid diri kita. Ingat, memperjalankan diri bukan harus mengenang dan mengenal yang lebih banyak, tapi tenggelamlah dalam pengenalan tersebut. Tenggelamlah di dalam kajian, bukan mengamalkan sebuah kajian, tapi hilang dan luputlah dalam jalan. Ihdinas surat, sesungguhnya manusia itu adalah sebuah jalan